Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Hidir sudah meluangkan waktunya untuk saya lakukan wawancara percakapan praobservasi sebelum Bapak mengajar di kelas hari ini. Mata pelajaran yang Bapak ajarkan hari ini? Jadi mata pelajaran yang saya ajarkan adalah bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 3 Parepare. Boleh tahu Pak materinya yang akan Bapak ajarkan hari ini terkait dengan apa? Jadi materi yang saya ajarkan adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi teks prosedur yang telah dipraktekkan di kelas. Baiklah Pak. Baiklah, dari materi yang Bapak ajarkan hari ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan adalah peserta didik dapat mempraktekkan atau mengamalkan apa yang diajarkan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa dengan sungguh-sungguh menerima materi dengan memperhatikan apa yang sudah dijelaskan. Oke, baiklah Pak. Nah, dari tujuan yang tadi saya dengar yang Bapak sampaikan, tentu ada poin-poin tertentu dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan sebagai titik fokus yang ingin dicapai oleh Bapak. Jadi poin-poin yang saya akan lakukan adalah memberikan pertanyaan, kemudian metode-metode yang saya gunakan, yang diantaranya adalah metode tanya jawab, metode diskusi, dan pengamatan kepada siswa. Oke. Untuk agar lebih lancarnya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, tentunya ada strategi yang Bapak gunakan. Ya, strategi yang saya gunakan itu adalah diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian pengamatan. Selanjutnya bagaimana melihat dan mengaktifkan semua peserta didik. Baiklah Pak, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya sebagai praobservasi sebelum saya mengamati dan melakukan pengamatan ketika Bapak nantinya melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Dunia Anwar, mana ini? Sakit? Oke. Andi Nurhayati, Andi Rahayu, Hari Januari, Sipa Maulana, Ayon Reni, Lesia Olivia, Angelita, Irham, Ishak. Oke, 100 berikan aplaus kepada saya. Jadi coba ada yang bisa lagi selain temannya tadi, ada yang masih ingat aku teks prosedur? Ada laki-lakinya. Teks prosedur tadi saya sebutkan temannya. Ada? Coba bisa izin. Apalagi teks prosedur tadi adalah teks untuk memandu, melakukan dan membuat sesuatu. Selain itu apa lagi? Yang sering kita pelajari kemarin adalah ciri selain pengertiannya, kemudian apa lagi? Sering pelajari ciri tujuan. Oke, siapa yang bisa? Apa tujuan kita mempelajari teks prosedur? Angkat tangan. Masih namanya sama, coba yang lain. Masa hanya satu orang? Total apa tujuannya? Teks prosedur menjelaskan kelas dalam alat pembaca pemirsa dapat secara ketat dan akurat mengikuti semua proses sesuatu berjalan Oke, bagus sekali. Yang lain, selain tujuan tadi apa lagi yang sudah dipelajari? Ciri-ciri teks prosedur. Oke, selain saya minta lagi ada yang bisa sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Dan tangan ya. Kalau saya malu, coba lihat tangan yang bisa. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Coba bisa.
Bilangin saja kalian tidak ada yang lain ya. Bisa temannya lagi. Kalian bisa ciri-ciri teks prosedur. Ya sudah dipelajari minggu lalu ya. Satu apa? Kepal. Panduan dan cara yang dilakukan. Kedua, Oke. batasi darurat pangan. Yang pertama, coba semuanya perhatikan petunjuknya. Pertama, duduklah dengan posisi tegak di kursi ya. Anggaplah ini sebagai, karena di sini ada penjaganya ya. Jadi bagaimana posisinya minimal sama ya, hampir sama dengan posisi yang ada pada teks. Nah, dia perhatikan langsung supaya dia merasakan sendiri manfaatnya. Coba perhatikan. Bagaimana cara duduk di ya, perhatikan misalkan sama yang di teks, di petunjuk ya. Perhatikan ini, jangan dulu tulis. Silahkan perhatikan ini ya. Kita praktekkan langsung ya. Dan sama semua tangan di atas kepala, lalu rentangkan ke belakang, gerakan ini sampai ke belakang dalam. Ya, dua ya, silakan diambil, baru di apa? Diletakkan di atas. Ya, begitu caranya, bentuknya. Dua ya, misalkan dua saja. Dipastikan semuanya praktekkan ya. Dipastikan semuanya praktekkan. Bagaimana posisi tangannya? Bagaimana posisi tangannya? Dipegang ya. Ya, silakan dipegang semua bukunya. Oke, ini masih salah. Kenapa salah bukunya? Nah, perhatikan yang di buku ya. Semuanya rasakan bagaimana selama 3 menit ya. Bagaimana rasanya ketika rileks ya, supaya semua semua merasa segar ya dengan buku yang ada di atas kepalanya ya. Oke, ini banyak ya. Coba bagaimana kalau kalian lepas, sembangkan, jangan ada yang pegang seperti ini. Nah, di atas dulu, baru jangan lepaskan tangannya ya, supaya pasti ada keseimbangan ya, seperti ini ya. Nah, tentunya pasti yang tidak konsentrasi pasti bukunya terjatuh ya. Oke, ini coba dilepas tangannya semua dulu ya. Oke, posisi pandangan ke depan ya, seperti ini, tahan. Oke, sudah ya. Langkah ketiga, mana modelnya? Gimana yang foto? Ya, baru kanan, baru sampai ke kiri ya. Kita tambahkan, kalau sudah ke kiri dibalas ke kanan selama masing-masing berapa? 5 sampai 10 detik. Kita ambil 10 detiknya supaya agak terasa ya. Coba semuanya kita mulai, 1, 2 mulai. Kiri ke dulu ya, ke kiri dulu ya. Nah, tahan. Usahakan lebih cepat lagi supaya terasa semua. Nah, posisinya ya. Oke. Kalau sudah, balas ke kanan. Ya, balas ke kanan. Ya, ini. Usahakan semuanya kenapa ini? Coba dikatakan, teruskan semuanya. Ya. Hitung ya sampai 5 ya. Hitung dalam hati 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kemudian ya. Silakan. Nah, ya. Yang berhasil kita nilai yang kerapiannya bagus ya, posisinya bagus. Ya, 1, 2. Ini. Oke. Belakang gimana? Ya. Menunduk sesuai gambar. Silakan menunduk begini. Duduk. Ya, rasakan. Hitungnya sampai 10 ya. Jangan berdiri sebelum hitungan 10. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti ada perubahan. Minimal ada yang merasa lebih segar ya. Itulah salah satu contoh teks bro. Bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Tadi yang tidak melakukan sesuai dengan petunjuk, kira-kira bagaimana? Yang tidak melakukan tadi sesuai dengan petunjuk yang ada pada teks. Ya,
apa anunya? Apa manfaatnya? Ya, kita menjadi segala misalnya. Banyak sekali jawaban. Ini jawaban ya. Bisa singkat saja menurut kalian ya. Kita kan nanti diskusikan. Jawabannya nanti diskusikan apakah benar atau masih bisa ditambahkan atau disanggahi oleh temannya. Jawab saja dulu ya sesuai dengan format kalian. Sampai selesai ya, bisa dipertahankan sampai selesai. Usahakan ditulis dengan tulisan yang rapi. Ya, jawab ini. Masing-masing punya saya dulu. Ya, jawaban semuanya. Nah, dijawab ini tadi ya. Nomor 1 apa tunjuknya di situ. Nomor 1 itu suratnya. Mengapa penulis menunjukkan? Kalau saya bisa langsung jawab ya, bisa. Kalau sudah tidak apa-apa. Tapi nomor 2 nya nanti langsung jawab saja. Caranya menjawab mengambil sebagian dari soal ya. Kalau coba perhatikan nomor 1, mengapa penulis menunjukkan pembaca untuk melakukan peredangan? Kira-kira jawabannya bagaimana? Penulis menunjukkan pembaca untuk melakukan peredagan karena ya begitu caranya supaya jawabannya bisa bagus dibaca. Nanti jawabannya bagus ini nomor berapa nih? Ya usahakan lagi penulis ya lalu hasil pemikirannya. Coba naikkan tangan ya, naikkan tangan yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Kira-kira sudah tulis ya, akan berdiri sebutkan nama supaya temannya juga lebih semangat ya. Coba perhatikan ya, siap jawabannya temannya. Coba diulangi supaya lebih jelas. Karena penulis menganjurkan pembaca untuk melakukan peragangan agar kalian kembali siap dan Oke, berikan aplaus kepada temannya. Jawaban. Ada jawaban lain? Coba naikkan tangan yang punya jawaban lain. Ada yang sudah tadi naikkan tangan, yang sudah tadi naikkan tangan, coba dijawab sesuai dengan jawabannya. Baca saja jawabannya langsung. Oke. Dikeraskan berdiri dulu supaya suaranya jelas. Ya. Supaya dirasakan. Ya, supaya dirasakan efeknya bagi kita. Berikan aplaus kepada Pak Tur. Masih ada jawaban lain? Masih ada? Sudah ada 2 jawaban untuk nomor 1. Silakan yang lain. Silakan. Coba diperhatikan semua ya. Sebagai kesimpulan akhir dari materi kita, saya harapkan supaya kalian lebih aktif lagi dalam hal diskusi ya. Tadi sudah beberapa pertanyaan dijawab dan semuanya sudah benar. Namun saya harapkan supaya pembelajaran kedepannya kalian lebih aktif lagi ya. Sebagai kesimpulan dari materi hari ini bahwa sebagai siswa setiap melakukan teks prosedur hendaknya selalu sesuai dengan aturannya ya. Jadi kita harus melakukan teks itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian kita bisa menyebutkan tadi sudah ada temannya yang sudah menyebutkan hasil dari teks yang sudah dibaca dan diterangkan. Saya kira materi kita hari ini bisa kalian terima dengan baik. Mudah-mudahan bisa diamalkan di lingkungan sekolah maupun di rumah kalian ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari
kalian yang sudah jelas atau bagaimana? Sudah paham semua ya? Jika kalian sudah mengerti, ya kalau sudah dipaham, semoga harapan saya mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita lebih semangat lagi ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Hedir, kita lanjut kembali. Tadi setelah saya mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, maka sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ada beberapa catatan-catatan saya di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait tentang proses pembelajaran yang telah tadi Bapak lakukan. Tentunya tadi setelah mengajar, mungkin ada hal-hal yang mengganjal yang Bapak rasakan setelah tadi melakukan proses pembelajaran. Bisa Bapak ceritakan? Baik, yang mengganjal tadi pada saat proses pembelajaran di kelas adalah saya mengamati masih kurangnya partisipasi dari siswa, baik siswa yang bertanya maupun siswa yang menjawab. Saya kira itu yang sangat mengajar di saya. Nah, itu bisa terlihat dari wajah Bapak tadi setelah mengajar. Nah, begini Pak, terkait tentang hal yang mengganjal yang tadi Bapak rasakan, sebenarnya apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini? Jadi yang saya harapkan sebenarnya adalah semua siswa itu aktif dalam berdiskusi, baik dia bertanya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bisa Bapak ceritakan kembali pada saat tadi melakukan pembelajaran bagian-bagian mana yang menurut Bapak masih kurang? Jadi ya ketika saya melakukan pengamatan, bagian-bagian yang saya anggap kurang adalah pada saat proses diskusi. Di mana pada saat diskusi kebanyakan siswa-siswa itu masih banyak yang pasif, sehingga saya kenakan diskusinya tidak berjalan dengan baik. Terkait tentang yang tadi yang Bapak risaukan, tentu ada kekuatan yang Bapak miliki untuk menghadapi permasalahan tersebut. Tentunya saya memberikan kekuatan kepada siswa dalam hal memberikan motivasi dan bagaimana mereka bisa percaya diri, terutama ketika melakukan diskusi ataupun dialog, sehingga nantinya itu merupakan bekal bagi mereka yang bisa mereka amalkan ketika di luar kelas. Oke, jadi kekuatannya di sini adalah Bapak ingin memberikan motivasi. Baiklah, tentunya Bapak sudah punya rencana untuk kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Saya berencana untuk menggiatkan semua siswa bagaimana mereka bisa proaktif dalam setiap diskusi. Jadi saya harapkan mereka nanti ini betul-betul bisa aktif ketika diadakan diskusi. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya berencana untuk meningkatkan kemampuan cara berdiskusi mereka dengan memperbanyak pilihan. Oke, baiklah Pak, sebuah rencana yang sangat bagus. Tentunya ketika nanti Bapak melakukan rencana yang tadi Bapak sebutkan, kan biasanya kan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Nah, tentunya akan ada kendala-kendala yang akan Bapak temukan. Nah, apakah Bapak sudah mempersiapkan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut? Ya, tentunya saya menyadari bahwa pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadi saya berencana ketika ada kendala itu saya antisipasi dengan mengajak langsung siswa yang kurang terlibat, kemudian memberikan pembelajaran secara mandiri, bagaimana dibimbing langsung dengan memberikan metode-metode yang lebih baik. Baiklah Pak, kapan kiranya Bapak akan memulai rencana-rencana tersebut? Jadi rencana itu saya rencanakan dalam minggu ini, dalam pertemuan selanjutnya pada pertemuan minggu ini.
dalam melaksanakan rencana tentunya ada pihak-pihak yang akan Bapak libatkan. Siapa kiranya yang akan Bapak libatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut? Jadi yang saya libatkan di sini adalah tentunya semua siswa. Kemudian saya berencana untuk melibatkan rekan-rekan Bebas Indonesia untuk memberikan pengamatan dan masukan terhadap pembelajaran diskusi kelas. Sebuah rencana yang sangat bagus dan mudah-mudahan rencana tersebut nantinya dapat Bapak laksanakan dengan lancar. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Tadi kan di awal Bapak mengatakan bahwa ada hal yang mengganjal yang Bapak rasakan, kemudian Bapak utarakan kepada saya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah mengutarakannya? Apa yang Bapak rasakan? Apakah jauh lebih baik dari yang sebelumnya atau bagaimana? Jadi yang saya rasakan adalah sangat senang terkait dengan apa yang kita temukan ini, karena tentunya dengan kegiatan ini melahirkan solusi dan pembelajaran yang kedepannya bagaimana secara tidak. Kemudian saya harap pembelajaran ini adalah merupakan awal untuk menjadi Oke, terima kasih Pak. Saya juga berharap bahwa ketika nantinya kita memiliki sebuah permasalahan di dalam kelas, baik itu terkait tentang pembelajaran yang kita lakukan maupun di luar dari hal itu, ketika kita mau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, mau berbagi, saya rasa semua permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan dengan mudah. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan proses coaching dengan Bapak, mulai dari tadi observasi kelas, kemudian saya terlibat dalam proses pembelajaran Bapak, mengamati secara langsung, kemudian setelah itu saya lakukan lagi pasca observasi dengan melalui proses coaching bersama dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.